Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah metode statistik 2 di pertemuan 2. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang uji hipotesis deskriptif. Yang kedua ini di pertemuan 2 ini kita akan membahas uji hipotesis komparatif. Seperti namanya komparatif, jadi kita akan membandingkan. Kalau minggu lalu yang deskriptif itu kita tidak membandingkan, tidak pula menghubungkan. Maka untuk pertemuan kedua kita akan membandingkan. Membandingkan itu tentunya lebih dari satu, boleh dua atau lebih. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita bahas uji hipotesis komparatif yang hanya membandingkan dua kelompok saja. Apa itu uji hipotesis komparatif? Jadi pengujian hipotesis komparatif berarti pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Bila H0 dalam pengujian diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu, atau kita mengenalnya dengan taraf signifikansi atau taraf kesalahan yang disimbolkan dengan alfa. Desain penelitian masih menggunakan variabel mandiri seperti halnya dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi dan sampel yang berbeda, atau pada populasi dan sampel yang sama, tetapi waktu yang berbeda. Terdapat dua model komparasi, yaitu komparasi antara dua sampel atau dua kelompok, atau komparasi yang lebih dari dua kelompok. Selanjutnya, setiap model komparasi sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi yang disebut dengan sampel independen. Nah, sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Sebagai contoh dalam membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dan sesudah dilatih, membandingkan nilai pretest dengan post-test, misalkan membandingkan yang belum diberi fasilitas dan yang sesudah, seperti itu. Itu untuk yang sampel berkorelasi. Kemudian untuk sampel independen sendiri adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain, jadi dia saling independen atau berdiri sendiri. Misalkan akan dibandingkan kemampuan kerja lulusan SMA dan SMK, membandingkan penghasilan petani dan nelayan dan sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan sampel independen yang tidak saling mempengaruhi. Berikutnya, seperti halnya uji hipotesis deskriptif, ada dua pengujian dalam hipotesis komparatif, satu pihak dan dua pihak. Satu pihak itu ada pihak kanan dan pihak kiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa rumus mengenai uji hipotesis komparatif. Yang di baris pertama, di situ ada kolom H0. Persyaratannya, kemudian rumus yang digunakan atau statistik ujinya. Yang pertama adalah populasi normal dan independen dan variansinya sama. Ketika kedua kelompok memiliki nilai variansi yang sama, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Ya, T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2, di mana derajat kebebasannya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Itu ketika variansinya sama. Kemudian yang kedua itu ketika nilai variansi kedua kelompok yang kita bandingkan itu berbeda atau tidak sama, maka menggunakan rumus uji T yang kedua. Berbeda di penyebutnya. Pembilangnya sama dengan rumus yang di atas, hanya saja penyebutnya berbeda. Kemudian yang ketiga, itu ketika populasinya berkorelasi atau berpasangan. Nah, itu juga menggunakan rumus yang berbeda. T sama dengan D, D itu D besar dikurangi D0, dibagi dengan standar deviasi, dibagi dengan akar N. Nah, di sini ada beberapa rumus yang kita gunakan dalam uji hipotesis komparatif. Nanti bagaimana menerapkannya atau mengaplikasikannya itu tergantung bagaimana bentuk dari permasalahan yang diangkat, seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya penghitungan nantinya, prakteknya seperti apa, kita langsung kita bahas pada Google Meet ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap rajin belajar, tetap semangat, dan tetap bahagia, selalu bahagia.
Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.